Perkenalkan, nama saya Monica Salesianturi dengan NIM 230306053 dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang degradasi lipid atau oksidasi asam lemak. Oksidasi asam lemak merupakan proses pemecahan asam lemak yang teraktivasi sehingga terjadi pemendekan pada dua rantai hidrokarbon untuk menghasilkan asetil-CoA dan juga bahan bakar metabolik lainnya. Bahan makanan yang dikonsumsi itu mengandung lemak dan juga minyak. Lemak atau lipid akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan juga gliserol. Lipid akan mengalami proses aktivasi dan menjadi fatty acetyl-CoA dan juga akan mengalami proses yang disebut sebagai proses oksidasi asam lemak. Trigliserida atau triacylglycerol atau TAG akan dihidrolisis dengan bantuan enzim lipase sehingga akan menghasilkan 3 jenis asam lemak yang berbeda sesuai dengan penyusunnya. Asam lemak itu akan menghasilkan energi, itu sangat erat hubungannya dengan metabolisme lipoprotein dan juga kolesterol. Mamal itu mengandung 5-25% lipid dan 90% lemak berupa TAG yang disimpan di kelenjar adipos. Pada hewan, lemak disimpan di adiposit, sedangkan pada tumbuhan, lemak disimpan di dalam biji untuk proses perkembangan embrio. Sumber lemak itu diambil dari bahan makanan, kemudian biosintesis de novo, kemudian simpanan lemak yaitu adiposit. Masalahnya yaitu lipid tidak dapat larut di dalam air. Kemudian lipid ini sendiri akan disintesis oleh garam empedu. Garam empedu itu disintesis di liver dan disimpan di empedu sehingga lipid akan dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh intestine tenue atau usus halus. Transport lemak itu akan menghasilkan kompleks dengan lemak yang berupa lipoprotein. Transport lemak itu berupa pergerakan lemak di dalam tubuh manusia maupun ternak. Proses transport lemak ini itu melalui lipoprotein, yaitu lipoprotein ini sendiri merupakan partikel yang mengandung lemak dan juga protein. Lipoprotein itu terdiri atas 3 jenis, yaitu 1 HDL atau disebut sebagai kolesterol tinggi, kedua yaitu LDL atau kolesterol rendah, kemudian very low density lipoprotein atau VLDL, kemudian HDL ini sendiri itu disebut juga sebagai kolesterol jahat karena kolesterol baik karena dapat membantu mengangkut kolesterol dari jaringan tubuh ke hati untuk pengeluaran. Sedangkan LDL disebut sebagai kolesterol baik, kolesterol jahat karena dapat mengakibatkan penumpukan asam lemak di dinding arteri sehingga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Kemudian FLDL atau very low density lipoprotein itu bertanggung jawab untuk mengangkut trigliserida di dalam darah. Proses transfer lemak sangat penting dalam kesetimbangan lipid di dalam tubuh yang dipengaruhi oleh genetik, pola makan, dan juga pola hidup. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang beta oksidasi asam lemak. Kenapa beta oksidasi asam lemak? Karena beta oksidasi asam lemak ini sendiri akan menghasilkan asetil-CoA yang akan digunakan di siklus Krebs sehingga akan menghasilkan ATP yang digunakan untuk ATP atau energi yang digunakan untuk proses metabolisme di dalam tubuh. Beta oksidasi
asam lemak ini sendiri itu terdiri atas 4 tahapan, yaitu dehidrogenasi, yang kedua dehidrogenasi, hidrasi, kemudian dehidrogenasi dan tiolisis. Pada tahapan yang pertama, yaitu palmiotil CoA atau asam palmiotil yang telah teraktivasi itu akan uh, bereaksi dengan esul CoA dehidrogenasi dan juga FAD akan menghasilkan FHDH2. Kemudian akan menghasilkan enoil CoA, transenol CoA, dan transenol CoA ini akan bereaksi dengan enoil CoA hidrotase dan H2O, sehingga akan menghasilkan L-beta hidroksiasil CoA. L-beta hidroksiasil CoA ini akan bereaksi dengan beta hidroksil CoA, kemudian NAD+ itu akan menghasilkan NADH ditambah H+. Kemudian akan menghasilkan beta ketoasil CoA. Beta ketoasil CoA ini akan bereaksi dengan esil CoA asetil, sehingga akan menghasilkan asetil CoA. Nah, proses beta oksidasi asam lemak ini akan menghasilkan 1 FADH2, 1 NADH, dan juga 1 asetil CoA. Asetil CoA inilah yang akan digunakan untuk siklus di dalam siklus Krebs untuk menghasilkan ATP yang digunakan untuk proses metabolisme di dalam tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biosintesis lipid. Pada proses ini yaitu melibatkan produksi berbagai jenis lipid seperti asam lemak, fosfolipid, kolesterol, dan triacylglycerol dalam sel-sel organisme. Ini terjadi melalui serangkaian reaksi kimiawi yang dikatalisis oleh enzim-enzim spesifik. Biosintesis lipid terdiri dari biosintesis asam lemak, biosintesis triacylglycerol, biosintesis kolesterol, biosintesis steroid, dan biosintesis fosfolipid. Biosintesis asam lemak dihasilkan melalui jalur biosintesis asam lemak. Proses ini dimulai dari pembentukan asetil CoA yang kemudian mengalami serangkaian reaksi seperti elongasi dan desaturasi untuk membentuk rantai asam lemak yang diinginkan. Yang kedua ada biosintesis triacylglycerol. Triacylglycerol diproduksi melalui proses esterifikasi antara gliserol dan 3 molekul asam lemak. Reaksi ini biasanya terjadi di dalam sel lemak atau adipos. Biosintesis fosfolipid dibuat dengan menggabungkan gliserol, 2 molekul asam lemak, dan gugus fosfat. Ini adalah komponen membran sel yang terjadi di berbagai jenis sel tubuh. Kemudian, biosintesis kolesterol. Kolesterol dihasilkan melalui serangkaian reaksi dimulai dari asetil CoA. Proses ini terjadi di berbagai organ tubuh, terutama hati, dan melibatkan enzim-enzim seperti HMD-CoA reduktase. Yang terakhir yaitu ada biosintesis steroid. Steroid termasuk hormon steroid diproduksi dari prekursor kolesterol. Proses biosintesis ini terjadi di jaringan-jaringan khusus seperti korteks adrenal, gonad, dan plasenta.